Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Nurdini, NIM 18205101114 dari Prodi Perbankan Syariah 5C. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Yang ketiga yaitu ada konsep dasar sistem pakar atau expert system. Konsep dasar sistem pakar mengandung keahlian, ahli atau pakar, pengalihan keahlian, mengambil keputusan, aturan, kemampuan menjelaskan. Yang pertama yaitu ada keahlian. Keahlian adalah suatu kelebihan, penguasaan, pengetahuan di bidang tertentu yang diperoleh dari pelatihan membaca atau dari pengalaman. Yang kedua yaitu ahli atau pakar. Seorang ahli adalah seorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal-hal baru seputar topik permasalahan, menyusun kembali pengetahuan jika dipandang perlu, memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu pengalihan keahlian. Tujuan dari sistem pakar adalah untuk mentransfer keahlian dari seorang pakar ke dalam komputer, kemudian ke masyarakat. Proses ini menjadi 4 kegiatan, yaitu perolehan pengetahuan dari para ahli atau sumber-sumber lainnya, terpresentasi pengetahuan ke komputer, kesimpulan dari pengetahuan, dan pengalihan pengetahuan ke pengguna. Selanjutnya, mengambil keputusan. Hal yang unik dari sistem pakar adalah kemampuan untuk menjelaskan di mana keahlian tersimpan dalam basis pengetahuan. Kemampuan komputer untuk mengambil kesimpulan dilakukan oleh komponen yang dikenal dengan mesin inferensi, yaitu meliputi prosedur tentang pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu aturan atau rule. Sistem pakar yang dibuat merupakan sistem yang berdasarkan pada aturan-aturan di mana program disimpan dalam bentuk aturan-aturan sebagai prosedur pemecah masalah. Aturan tersebut biasanya berbentuk if, then. Selanjutnya, kemampuan menjelaskan. Keunikan lain dari sistem pakar adalah kemampuan dalam menjelaskan atau memberi saran atau rekomendasi, serta juga menjelaskan mengapa beberapa tindakan atau saran tidak direkomendasikan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah tujuan sistem pakar atau expert system. Pengalihan keahlian dari para ahli ke komputer untuk kemudian dialihkan ke orang lain yang bukan ahli. Seorang ahli adalah seorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal-hal baru seputar topik permasalahan atau domain, menyusun kembali pengetahuan jika dipandang perlu, memecahkan aturan-aturan jika dibutuhkan dan menentukan relevan tidaknya keahlian mereka. Proses pengalihan pengetahuan membutuhkan 4 aktivitas, yaitu yang pertama tambahan pengetahuan, yang kedua representasikan pengetahuan ke komputer, yang ketiga lakukan referensi pengetahuan, yang keempat pengalihan pengetahuan ke user. Selanjutnya yaitu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan sistem pakar atau expert system. Sistem pakar yang pertama yaitu interpretasi, pengambilan keputusan dari hasil observasi, termasuk pengawasan, pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, dan beberapa analisis kecerdasan lainnya. Yang kedua yaitu prediksi, diantaranya ramalan prediksi demografis, peramalan ekonomi, prediksi lalu lintas, estimasi hasil, militer, pemasaran, dan keuangan. Yang ketiga diagnosis, diantaranya medis, elektronis, mekanis, dan diagnosis perangkat lunak. Yang selanjutnya yaitu perencanaan sirkuit dan bangunan. Yang selanjutnya perencanaan seperti perencanaan keuangan, komunikasi produk, dan manajemen proyek. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.